Halo, Joy, selamat datang di Awal Film. Itu boceng apa ya? Kali ini Joni akan membahas sebuah film dengan judul Beyond the Edge. Tanpa banyak basa-basi dan lama-lama lagi, mari kita mulai Awal Film ini. Pakai hands free, relax, tahan diri, ambil kopi, ambil posisi, dan nikmati. Oke, itu bocah ketawa lagi. Film ini dirilis pada tahun 2018 nih cuy. Sebuah film dari Alexander yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2018. Film ini dimulai dengan adegan sebuah scene di mana pemeran utama yang bernama Michael ini berada di sebuah tempat yang misterius. Tapi tempat ini tuh sepi beda dan langitnya warna-warni gitu cuy. Udah kayak es krim. Dan ternyata itu cuman mimpi. Film ini dikemas apik, di mana Michael ini bekerja sebagai penjudi profesional yang berusaha untuk mencari cara agar memenangkan berbagai model kasino kelas atas. Ia menyamar sebagai pekerja di salah satu klub poker untuk mempelajari calon lawan mainnya dengan menggunakan berbagai kecurangan. Jadi, si Michael ini ingin memenangkan judi di target VIP nih cuy. Dan karena dia nggak punya akses menuju ruang VIP, untuk mendapatkan akses, dia pun menyamar untuk mencuri kartu VIP milik orang lain. During the time that I've been serving Mr. Gold, I had a lot of ideas about. Di sini kita bisa lihat kalau ternyata mau menang judi juga niatnya harus benar-benar dan gak cuma niat. Bahkan saking niatnya, si Michael ini dia sampai pakai prosesi make up yang terbuat dari kerat silikon demi untuk memenangkan pundi-pundi dolar dari kasino coy. Hurt him, but helped me. Otherwise. Hingga tiba pada saat eksekusi, awal-awalnya sih oke lah, si Michael ini bisa menangin berkat alat bantu judi yang dia punya, dimana alatnya itu berupa kacamata yang tembus pandang. Johnny curiga kalau misalnya kacamata itu adalah kacamata Doraemon. Dan tanpa diduga dan disangka-sangka, Michael bertemu dengan lawan main yang tak terduga. Lawan mainnya ini memiliki kemampuan luar biasa coy. Kita sebut aja si A. My God, this is incredible. I've flown 3. Dia ini mampu memodifikasi pandangan orang terhadap benda, orang, atau wujud apapun. Sehingga walaupun jumlah kartu Michael lebih banyak, petugas dan orang-orang di situ akan melihat kartunya berubah menjadi jumlah yang lebih sedikit. Dan at the end, jeng, game over. Dan Michael pun kalah telak. Udah game terakhir di mana Michael mempertaruhkan semua yang dia punya. Jadi, si A berhasil membawa kabur uang lebih dari 5 juta euro. The opponent has to be sure that he has a good. Karena merasa tertipu, Michael akhirnya ngejar si orang itu. Dan tapi apa boleh buat, apa boleh dikatakan, dia malah ketipu lagi coy sama si A. Memang benar kata Bang Haji, kalau menang judi itu emang awal dari kekalahan coy, ya kan? Nah, karena kekalahan si Michael, pemilik kasino Victor ini rugi karena harus memberikan kompensasi atas kekalahan para pemainnya. Michael pun ditangkap oleh Victor dan diharuskan kembali uang dalam waktu 1 minggu sejumlah lebih dari 5 juta euro. 5 juta euro cuy. Itu kalau dirupiahin tuh lebih dari 85 miliar. Aduh, pusing pada eu. Karena butuh udara segar ya kan, Michael pun mengunjungi salah satu sahabat lamanya yang bernama Leon. Di sana, Michael bercerita tentang kekalahannya dan bertemu dengan seorang yang mampu memanipulasi kenyataan. Pas lagi asik-asik yang ngobrol, Michael melihat kalung yang sama dengan tato yang ada di tangan si A itu cuy. Michael lalu bertanya kepada Leon tentang simbol itu, dan Leon pun merasa asing dengan itu, dan Leon memberikan Michael sebuah buku yang berisi tentang penjelasan terkait simbol itu. Dan bercerita bahwa orang-orang yang memiliki simbol tersebut merupakan orang yang memiliki kekuatan super. Di sini terlihat kalau si Michael ini tertarik dan kemudian Michael pun mempelajari buku itu. Scene pun berganti. Kali ini kita baru dikasih tahu kalau ternyata pria sakti mandraguna yang memenangkan kasino di awal film itu bernama Alex. Dan ia adalah orang utusan ayahnya Michael untuk ngasih ujian ke anaknya, supaya si Michael itu mau mempelajari ilmu magic yang berhubungan dengan simbol itu. Kenapa nggak langsung to the point aja sih pak?
cerita pun berlanjut, di mana waktu yang tersisa tinggal 6 hari lagi buat ngebalikin 5 juta euro. Setelah membaca buku itu, Michael tahu kalau ternyata ada orang-orang super, dan Michael berencana untuk menemukan orang-orang super tadi cuy. Orang pertama yang ditemuin oleh Michael adalah Eric. Eric ini orang kaya, dan si Eric ini punya kekuatan telekinesis yang bisa ngandalin gerak benda sesuai dengan kemauan tanpa nyentuh. Yang kedua adalah Tony, dia supir taksi yang bisa ngandalin mesin dengan pikiran. Yang ketiga adalah Kevin, yaitu anak autis yang ada di rumah sakit jiwa. Dia punya kekuatan hipnotis yang sisa waktu pun menunjukkan 5 hari lagi. Pada hari ini, Michael melatih mereka supaya jago dan terorganisir dalam menjalankan aksi masing-masing. Pertama, Eric dilatih untuk gerakin dadu buat munculin angka yang Michael minta, sementara Tony diminta untuk mengontrol gerakan CCTV agar tidak melihat aksi mereka, dan Kevin menghipnotis pelayan agar tidak curiga sama aksi mereka. Pada saat latihan sih mereka lancar sih dengan aksi-aksi mereka, tapi pas si Michael ninggalin mereka malah ketahuan, dan kamera CCTV yang dikontrol Tony malah meledak. Dah, udah kayak gitu, apa mau dikata ya. Karena Michael ngerasa butuh tambahan kekuatan, di berikutnya, di mana sisa waktu tinggal 4 hari, Michael mutusin buat ngajak si nenek gayung yang punya kekuatan juga buat gabung dengannya. Tapi pas datang ke sana, si nenek udah meninggal coy. Ya ampun, apa mau dikata ya, nama juga umur ya kan, siapa yang tahu. Tiba-tiba Michael ngeliat cewek yang dikejar-kejar, dan singkat cerita, cewek itu ternyata adalah anaknya dari si nenek gayung. Dan singkat cerita, cewek itu ternyata adalah anaknya si nenek gayung itu, dan dia punya kekuatan super juga kayak si nenek itu, yaitu bisa baca pikiran orang dan bisa telepati dong. Dan akhirnya Veronica ini gabung sama Michael. I am one of your VIP clients and I was on a Tapi sebelum terjun ke lapangan dan melakukan judi lagi di kasino, mereka simulasi lagi cuy. Tapi sekarang ada Veronica yang berperan sebagai penyalur komunikasi dari Michael, sehingga aksi mereka pun berjalan dengan lancar dan mereka sukses. Applause. Kalau kayak gini terus, bangkrut semua kasino. You have cost me a whole lot more than just 5 million. Adegan pun berlanjut di mana Michael ngedandanin mereka semua agar sesuai dengan peran masing-masing, di mana Tony menjadi manajer transportasi, Kevin menjadi anak pewaris, Eric jadi diri sendiri, yaitu sebagai anak orang kaya, dan Veronica jadi tunangan Michael. What? A week? It took me 3 months to... Saat di kasino, di awal Eric bermain roulette dan berhasil. Tony main slot dan berhasil juga. Emang benar kekuatan seperti itu kalau dipakai buat judi. Lanjut. Bener kata Bang Haji, emang kalau menang di awal, ya itu emang awal dari kekalahan. Jadi mereka semua larut sama kemenangan. Mereka lupa kalau mereka diawasi. Alhasil Eric sama Tony ditangkap lagi cuy. Dan pada saat mereka dibawa ke ruangan, di dalam itu ada si Michael. Jadi ternyata si Michael ini nyuruh Kevin buat hipnotis penjaga buat nangkap mereka berdua. Di sini Michael ngingetin mereka biar nggak kebablasan dan lebih hati-hati lah. Iyalah, gila. Janganlah kalian berlarut-larut seperti itu. Eling. Dan kali ini mereka main satu game di mana mereka semua menjalankan peran masing-masing sesuai arahan si Michael, dan mereka menang 10 juta euro. 10 juta euro. That's for you. Let's go. Dan cerita berpindah ke ayah Michael yang lagi ngobrol sama Alex. Dan ternyata ayah Michael ini orang yang rencanain itu semua supaya Michael nemuin ayahnya. Waktu berlalu, kini tiba saat dimana Michael harus bayar utang. Tapi nih, pas mau bayar utang mereka malah dikejar-kejar sama orang gak dikenal dan mereka ketangkep. Ini usut punya usut. Nggak taunya yang nangkep mereka adalah orang suruhan Victor yang lebih milih anggota Michael yang punya kekuatan super daripada utangnya si Michael. Nah, setelah ditangkap, mereka diturunin dari mobil dan dipegangin sama anggota dari orang itu.
Michael diajak buat gabung bersama Victor, tapi Michael nolak dan Michael ditembak dan alhasil uang melayang kawan pun hilang. Cerita berlanjut ke scene di mana anggota Michael lagi kerja di kasino Victor, dan di sana Tony dan Eric nemuin Michael yang ada di toilet, yaitu dengan kekuatan super Michael di awal film. Kalau bukan nyamar apa lagi coy. Hello. Hey, what's the matter? Well, the toilet was closed. Di sini kita dibikin penasaran ya, kenapa si Michael masih hidup. Oke, daripada bingung, kita lanjutin dulu alurnya cuy. Nah, ternyata anggotanya nggak lengkap. Veronica nggak ada, dan ternyata Veronica lebih memilih menghilangkan kesadarannya daripada gabung buat kerja sama Victor. Akhirnya mereka nyari Veronica dan ketemu. Tapi Veronica masih nggak sadarkan diri, dan saat mereka mau kabur mereka ketahuan dan ditembakin. Mereka nemuin sebuah brankas dan mereka masuk ke situ sambil ditembakin. Di dalam brankas, Michael minta Kevin buat bawa dia ke alam bawah sadar si Veronica. Di alam bawah sadarnya, Michael bingung dan ternyata ruangan yang ada di sana itu adalah ruangan yang ada di awal film coy. Dimana ruangan di sana tuh langitnya warna-warni dan banyak banget pintunya. Di sana Michael sempat bingung, di mana pintu yang ngebawa Michael ke alam bawah sadarnya Veronica. Dan pada akhirnya Michael nemuin pintu yang ngebawa Michael ketemu Veronica. Tapi sayangnya Veronica ini gak mau bangun dan dia diselimuti dinding yang ngeblok kesadaran Veronica sendiri. Tapi apa dikata, alur tetap alur. Akhirnya Veronica berhasil juga buat disadarin sama Michael. Pas mau balik ke dunia nyata, Veronica malah disudur duluan dan ninggalin Michael di alam bawah sadarnya sendiri karena Michael masih punya hajat. Sampai sini kita baru dikasih tahu kalau ternyata pas Michael ditembak itu dia diselamatin sama Alex, dan dia dibawa ke ayahnya serta dikasih kompas yang bisa nyelamatin dia di alam bawah sadar kalau dia tersesat. Dan akhirnya Michael dapatin kekuatan super kayak Alex buat manipulasi kenyataan, di mana dia akhirnya tidak mati saat ditembak karena kekuatan manipulasi kenyataan itu cuy. Kalau punya kekuatan kayak gini auto apa ya gitulah. Michael pun balik ke dunia nyata sambil nguras brankas Victor, dan slownya mereka pun berhasil kabur. Lah terus, di mana para penjaga yang nembakin tadi? Jadi gini, ternyata si Michael ini udah berhasil manipulasi kenyataan dengan keluar lewat jalan yang dibuat oleh Michael melalui alam bawah sadarnya, pun keluar dengan santai dari dinding yang dijebol Michael dengan kekuatannya itu. Di akhir film kita dikasih lihat mana Michael lagi jalan sama bapaknya buat ngelakuin sesuatu. Ini pasti misi besar juga Joy. Dan film pun tamat. Dan ending yang sangat kentang. The greatest economy in the history of mankind. Just this one job and then we go our separate ways. That's exactly what your mother said to me. Jadi film ini seru apalagi buat penggemar magic fantasy. Ya tapi pertama kali nonton Johnny ngerasa bingung sebenarnya. Apa sih kekuatan si Michael sama si Alex ini gitu. Karena kekuatan mereka tuh bisa dibilang beda banget sama kekuatan teman-teman mereka yang punya kekuatan jelas itu deskripsinya. Menurut kalian gimana cuy tentang film Beyond the Edge ini? Tapi kalau menurut Mimin, kekuatan Michael sama si Alex itu emang cocok buat Judia. Kalian jangan ya udah gitu aja. Kalau kalian suka kalau suka jangan lupa like, komen dan share. Subscribe juga ya. Kalau mau. Oke. Bye-bye. Terima kasih udah dengerin. See ya.